Jadi ada tugas praktik. Jadi tugas kalian nanti untuk pertemuan kali ini adalah membuat tata letak halaman yang lebih kompleks dengan CSS. Nah, jadi untuk tugasnya sendiri itu nanti kalian harus mungkin bisa melanjutkan tugas dari pertemuan berikutnya. Mungkin nanti kalian tambahkan nih, kalian bisa explore. Jadi kalian bisa menambahkan tugas kemarin dengan tugas yang ini. Jadi contohnya ya, misal kalian kemarin itu membuat biodata atau apapun itu. Nah, kalian kan kemarin juga sudah belajar image. Nah, kalian mungkin bisa membuat grid ini menggunakan image. Jadi mungkin contoh kalian masukkan contohnya kalian masukkan produk apa gitu. Contoh gambar-gambar apa, gambar foto-foto kalian, terus kalian bikin grid. Nah, kalian buat responsif seperti itu. Nah, itu menggabungkan pembelajaran kemarin, pertemuan sebelumnya dengan pertemuan yang sedang kalian pelajari ini tuh. Jadi tercombine tuh. Jadi ada kalian dalam satu project itu kalian sudah bisa mengatur texting, kalian sudah mengatur background image, kalian menerapkan image, kalian juga udah menerapkan grid, dan kalian membuatnya menjadi responsif seperti itu. Nah, kalian mungkin setelah itu kalian juga bisa menggunakan media query ini sebagai responsif daripada style-style pada pertemuan sebelumnya. Contohnya kayak teks kemarin kan kita sudah mengatur font size sebesar 20px. Mungkin nanti kalian bisa menaruhnya di media query ketika tablet ukurannya berapa. Nah, dan ya mungkin saya akan jelaskan sedikit lagi. Nah, untuk media query ini tidak hanya max width ya, dia bisa ada min width, dia ada width min width 600. Ini 600 ini tergantung pixelnya nih, kalian mau berubah di mana gitu. Nah, biasanya sudah ada ketentuannya sendiri biasanya sih. Kalian bisa explore lagi aja lebih dalam. Nah, mungkin kalau tugasnya seperti itu ya, kalian bisa melanjutkan dari tugas sebelumnya, tugas praktik ini. Nanti untuk tugas diskusi mungkin kalau ada nanti saya berikan menyusul. Nah, jadi untuk kesimpulannya pada pertemuan kali ini tadi kita sudah belajar box model, yaitu konsep dasar dalam desain web untuk mengatur dimensi dan tata letak elemen di HTML melalui konten, padding, border, dan margin. Nah, tadi kita belum membahas mengenai border lebih dalam ya. Jadi intinya border itu kalau contohnya kalau ada foto gitu bingkai, nah itu kan ada bordernya, pinggirannya. Nah, itu pinggiran itulah yang kita sebut border. Nanti border itu juga banyak, ada border radius, itu border radius misal tadinya kotak, bordernya kotak, nanti jadi bulat sampingnya kayak gitu. Banyak banget, nanti bisa border juga bisa kita tebalkan, bisa kita tipiskan, bisa kita hilangkan atasnya, bawahnya, kayak gitu. Banyak banget. Tadi kita udah belajar mengenai box model. Nanti kalian bisa explore lagi aja. Kemudian tadi kita juga sudah belajar tentang float, properti CSS yang membuat elemen-elemen HTML mengapung di sekitar elemen lainnya, mendukung penataan tata letak yang responsif dan fleksibel. Tadi untuk float ini kita udah bahas mengenai absolute, relatif, sticky, banyak banget ya, fix, dan sebagainya. Kalian bisa explore lagi aja. Nah, mungkin nanti kalian di penugasannya juga kalian bisa buat mini navbar gitu untuk berpindah-pindah halaman tuh, menggunakan nanti menunya bisa menggunakan tautan yang sudah kita pelajari pada pertemuan 1. Nah, itu bisa kalian combine aja ilmunya. Kemudian margin, tadi kita sudah tahu juga perbedaan margin dan padding, apa itu margin, apa itu padding, dan gimana sih cara kita melihat margin dan padding ketika sudah di website seperti itu. Dan tadi juga kita sudah belajar positioning, cara mengendalikan posisi elemen pada halaman web melalui properti CSS, memberikan kontrol yang lebih besar terhadap tata letak halaman. Nah, positioning tadi dengan responsif juga kita udah belajar, grid. Nah, itu dasar-dasar CSS yang harus kalian tahu lah sebelum kalian melangkah lebih jauh lagi menggunakan framework seperti itu. Nah, mungkin untuk pertemuan kali ini cukup sekian. Kalian bisa explore lagi, bisa dipelajari lagi, kalian bisa
explore melalui internet, banyak ada dari YouTube, course online dan sebagainya. Kalian bisa menambah ilmu kalian bisa explore, dan jangan lupa dikerjakan tugasnya. Mungkin untuk pertemuan kali ini cukup sampai sini. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya.